Di benua Afrika yang jauh, terdapat sinar matahari yang hangat dan hujan yang melimpah. Kondisi alam membuat tanah ini sangat cocok untuk pengembangan pertanian. Namun sayangnya, teknologi pertanian di sini sangat terbelakang. Apa akibatnya? Banyak orang khawatir tidak bisa mengisi perut mereka setiap hari, dan bahkan sering menjalani hidup yang sulit dengan makan makanan ini dan tidak makan berikutnya. Namun, ceritanya tidak berakhir di sini. Memasuki abad ke-21, Tiongkok mulai bertindak. Mereka secara berturut-turut telah mengirim sejumlah pakar pertanian ke Afrika untuk mempelajari dan mempromosikan teknologi penanaman padi yang canggih. Saat ini, banyak negara di Afrika tidak lagi identik dengan kelaparan, dan mereka secara bertahap bergerak menuju swasembada pangan. Mari kita ambil Uganda sebagai contoh. Dengan upaya yang tak henti-hentinya dari tim pakar pertanian Tiongkok selama 12 tahun, mereka telah berhasil mengembangkan dan mempromosikan varietas padi baru. Pada tahun 2024, hasil panen padi per hektar di Uganda telah meningkat dari 90 kg menjadi 600 kg, dan luas tanamnya telah melampaui 5.000 hektar. Negara ini, yang pernah terjebak dalam kemiskinan dan kelaparan, kini dikenal sebagai sumber padi Afrika. Jadi, bagaimana Tiongkok melakukannya? Bagaimana mereka membantu negara yang pernah dilanda kelaparan tersebut untuk mencapai panen yang melimpah dan terbebas dari kemiskinan hanya dalam beberapa tahun? Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan agar Anda tidak ketinggalan semua video terbaru kami. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Uganda terletak di bagian timur Afrika, dengan luas daratan sekitar 240.000 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 47 juta jiwa. Meskipun Uganda terletak di dataran tinggi Afrika Timur dan memiliki kondisi alam yang unggul serta sumber daya yang melimpah, sangat disayangkan bahwa situasi ekonomi negara tersebut belum optimis. Di sini, pendapatan harian rata-rata per kapita kurang dari Rp32.000, sehingga Uganda tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia. Sejauh yang saya ketahui, lebih dari 70% penduduk Uganda pernah bergantung pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Tanaman utama mereka meliputi pisang dan biji kopi, dan beras merupakan salah satu produk pertanian utama. Namun, terlepas dari posisi penting pertanian, kenyataannya kejam. Untuk waktu yang lama, hasil pertanian Uganda selalu sedikit. Alasan mendasar di balik sedikitnya hasil pertanian Uganda adalah kurangnya teknologi pertanian modern, benih berkualitas tinggi, serta mesin dan peralatan canggih. Hasil pertanian Uganda selalu tidak mampu memenuhi permintaan domestik, dengan rata-rata hanya 1 hingga 1,5 ton per hektar yang jauh dari cukup untuk populasi yang terus bertambah. Yang lebih parah, banyak petani bahkan tidak mampu membeli bahan pertanian seperti pupuk dan herbisida, apalagi memiliki pengetahuan manajemen yang relevan. Semua ini semakin melemahkan produktivitas pertanian. Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan Uganda mencapai 80%, dan sekitar 30% wilayahnya menghadapi kekurangan pangan jangka panjang. Kemiskinan dan kelaparan, seperti awan gelap, menggantung di tanah ini, mengancam kelangsungan hidup banyak orang. Bahkan 20 tahun yang lalu, hampir 6 juta orang di Uganda berada di ambang kelaparan, dan krisis kelangsungan hidup menjadi semakin parah. Setelah memasuki abad ke-21, Tiongkok mulai meningkatkan bantuannya ke Afrika, terutama di bidang pertanian. Mereka secara berturut-turut mengirim pakar pertanian ke banyak negara Afrika untuk membantu membangun sistem irigasi,
memperkenalkan varietas padi berkualitas tinggi, dan memberikan pelatihan teknologi penanaman bagi petani setempat. Namun, Tiongkok tidak sepenuhnya mencakup semua negara Afrika pada awalnya, tetapi menargetkan dan memprioritaskan beberapa negara utama. Saat itu, Uganda menghadapi kekurangan pangan yang semakin serius, dan pemerintahnya sangat ingin mencari bantuan dari Tiongkok. Sebagai salah satu mitra terpenting Afrika, Tiongkok secara aktif menanggapi permintaan Uganda. Pada tahun 2012, di bawah kerangka kerjasama Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tiongkok mengirim hampir 60 pakar dan teknisi pertanian ke Uganda. Para pakar ini bekerja sama dengan petani setempat dan telah membantu Uganda mengembangkan lebih dari 5.000 hektar produksi pertanian, membuka cara baru bagi para petani untuk terbebas dari kemiskinan dan meningkatkan pendapatan mereka. Jadi, apa yang dilakukan para pakar Tiongkok dalam upaya mengubah Uganda? Pada bulan Agustus 2012, Tiongkok mengirim tim pakar pertanian ke distrik Luero di Uganda. Namun, selama investigasi lapangan, mereka menemukan bahwa tanah di sana telah menjadi sangat tandus, dan kesuburan tanah secara bertahap menurun. Hampir mustahil untuk meningkatkan hasil panen dengan varietas padi konvensional. Oleh karena itu, para ahli memutuskan untuk memperkenalkan varietas baru padi hibrida WDR73 yang hemat air, tahan kekeringan, dan efisien, serta tanaman sorghum foxtail millet lainnya. Dibandingkan dengan padi tradisional, padi hibrida WDR73 dapat menghemat lebih dari 50% air di lahan dengan hasil panen tinggi. Setelah itu, tim ahli Tiongkok meluncurkan proyek demonstrasi hasil panen tinggi di area penanaman padi dan millet Uganda, dengan rencana untuk membangun setidaknya 2 lokasi demonstrasi padi dan 2 lokasi demonstrasi foxtail millet, dengan area demonstrasi masing-masing seluas 200 hektar dan 40 hektar. Proyek ini tidak hanya memberikan dukungan teknis bagi setidaknya 2.500 petani kecil dan 5 petani besar di area tersebut, tetapi juga mengembangkan setidaknya 2 produk padi dan millet dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Dengan investasi kecil, hasil panen varietas baru ini lebih banyak 30% daripada varietas tradisional lokal. Yang terpenting, mereka tidak memerlukan terlalu banyak pupuk, yang sangat meningkatkan efisiensi produksi. Namun, padi hibrida merupakan hal yang sama sekali asing bagi petani Uganda. Banyak orang yang awalnya tidak memahami kelebihannya, berpikir bahwa teknologi penanaman ini terlalu rumit, dan mereka tidak yakin akan hal itu, sehingga mereka tidak berani mencobanya. Namun, dalam menghadapi situasi ini, para ahli Tiongkok tidak putus asa, tetapi dengan sabar memecahkan masalah tersebut selangkah demi selangkah. Baru pada tahun 2014, Uganda akhirnya mengalami panen raya pertamanya. Data menunjukkan bahwa pada tahap pertama proyek yang diperkenalkan oleh para ahli Tiongkok berkinerja sangat baik, dengan hasil 600 kg per hektar, dan hasil persatuan luas area percontohan bahkan 4 hingga 5 kali lipat dari padi tradisional setempat. Pencapaian tersebut sangat mendorong para petani Uganda. Dengan bantuan para ahli Tiongkok, sejumlah besar petani di Uganda mulai menerima dan mempelajari teknologi budidaya padi hibrida yang menghasilkan hasil tinggi. Hingga tahun 2017, Tiongkok telah memperkenalkan dan menanam sebanyak 136 varietas tanaman baru di Uganda, termasuk 5 varietas padi baru dan 5 varietas millet yang telah memasuki proses persetujuan varietas baru. Pada saat yang sama, tim FAO di Uganda juga telah aktif berhubungan dengan Tiongkok, dan kedua belah pihak telah bersama-sama merumuskan rencana kerja tahunan dan rencana pengadaan untuk bahan dan layanan proyek.
Menurut rencana tersebut, basis integrasi dan transfer teknologi yang komprehensif akan dibangun dengan kerjasama pertanian Tiongkok-Uganda di Luero. Atas dasar ini, mereka juga berencana untuk memperkenalkan setidaknya 3 varietas tanaman baru, dan memberikan dukungan teknis untuk pembiakan ulat sutra mulberry kepada petani setempat. Sekarang, perkembangan pertanian Uganda semakin cepat, dan tahap ketiga dari proyek kerja sama tersebut telah memasuki tahap persiapan. Menurut statistik dari Organisasi Pertanian Tiongkok, kelompok ahli Tiongkok telah mendistribusikan lebih dari 1.800 kg benih padi dan 750 kg benih millet ekor rubah, dan mendirikan area demonstrasi hasil tinggi padi hibrida dengan luas total sekitar 2.500 hektar, dan millet ekor rubah area uji coba dengan luas total 1.800 hektar. Melalui proyek-proyek ini, Tiongkok telah membantu melatih lebih dari 5.000 petani Uganda. Dengan bantuan-bantuan teknis Tiongkok, hasil panen padi hibrida Uganda telah meningkat secara signifikan, mencapai 9 hingga 10 ton per hektar, sekitar 3 kali lipat dari varietas hasil tinggi tradisional lokal. Hasil panen millet hibrida juga meningkat 2 hingga 3 kali lipat, sangat meningkatkan kapasitas produksi pangan Uganda. Efek uji coba dari proyek-proyek ini juga telah mendorong pembangunan pertanian di lebih dari 10 wilayah administratif di Uganda. Saat ini, luas tanam millet telah mencapai 70 hektar, dan luas tanam padi hibrida juga telah mencapai 60 hektar. Pada tahun 2022, delegasi pertanian Tiongkok kembali datang ke Uganda untuk memeriksa kemajuan proyek kerjasama pertanian Tiongkok-Uganda, dengan fokus pada pemahaman pembangunan kawasan industri kerjasama pertanian Tiongkok-Uganda. Perlu disebutkan bahwa kali ini Tiongkok berencana untuk menginvestasikan 3,5 triliun rupiah untuk membangun kawasan industri kerjasama pertanian Tiongkok-Uganda. Kawasan industri ini terutama untuk mempromosikan penanaman padi dan pengolahan padi. Diperkirakan akan memanen sekitar 15 ton beras dan mengolah sekitar 10 ton beras setiap hari. Selama periode ini, tim ahli Tiongkok tidak hanya terus memperkenalkan teknologi pengolahan padi tingkat lanjut, tetapi juga memberikan pelatihan skala besar bagi dinas pertanian, teknisi, dan petani setempat, dengan total hampir 30.000 orang yang dilatih. Hal ini sangat penting bahwa selain memperkenalkan teknologi padi hibrida berproduksi tinggi, Tiongkok juga secara aktif memperkenalkan beberapa model pertanian lain di Uganda, seperti budidaya ikan di sawah dan peternakan. Di kawasan industri kerjasama pertanian Tiongkok-Uganda, para ahli Tiongkok telah meluncurkan rencana peternakan, awalnya mendirikan pusat uji coba pembiakan dengan 1.400 ayam pedaging dan lokasi demonstrasi pembiakan untuk 30 sapi potong. Pada tahap ketiga proyek kerjasama, para ahli juga berencana untuk membantu petani setempat memelihara lebih dari 10 juta ikan, memproduksi lebih dari 15 ton pakan ikan, dan membangun 34 lokasi uji coba padi ikan. Sejauh ini, sekitar 3.000 petani Uganda telah menerima pelatihan profesional termasuk penanaman biji-bijian, hortikultura, aquakultur, dan peternakan. Namun, ketika kami memeriksa informasi dengan seksama, kami menemukan bahwa Tiongkok tidak hanya membantu Uganda, tetapi juga membantu banyak negara Afrika lainnya untuk meningkatkan produksi pangan mereka secara signifikan. Menurut data yang dirilis oleh Organisasi Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa, padi hibrida Tiongkok telah berhasil ditanam di lebih dari 20 negara Afrika, sehingga meningkatkan produksi padi di negara-negara tersebut dari 2 ton per hektar menjadi 7,5 ton.
Akademi Ilmu Pertanian Tiongkok juga telah mendistribusikan lebih dari 1.000 eksemplar benih padi super hijau ke 22 negara Afrika, dengan total luas tanam 57.000 hektar, peningkatan lebih dari 20% dibandingkan hasil varietas lokal tradisional. Di masa mendatang, Tiongkok juga berencana untuk membangun pusat sains dan teknologi pertanian tropis Tiongkok Afrika, dengan tujuan untuk memperkenalkan area penanaman varietas dan teknologi baru, hingga lebih dari 500.000 hektar. Jadi, apa pendapat Anda tentang teknologi pertanian Cina ini? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami di masa mendatang, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.